Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan diskusi 4 saya dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dampak COVID-19. Bermula dari kota Wuhan, Tiongkok, terdapat virus baru yang menyebar ke seluruh dunia yang bernama COVID-19. WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Virus ini kebanyakan menular antara seseorang dengan cara serupa dengan influenza melalui saluran pernafasan. COVID-19 ini bukan hanya sekadar wabah penyakit yang menyebar dan menyerang kesehatan saja, juga berdampak pada ekonomi. Beberapa yang sangat berpengaruh dari bidang ekonomi, pendidikan, serta sosial. Dampak dari berbagai bidang ini diakibatkan oleh adanya program guna memutus penularan virus ini. Guna mengatasi penyebaran virus yang semakin meluas, pemerintah yang ada di berbagai belahan dunia menerapkan lockdown di seluruh negara dan di kota dengan tingkat yang beragam, seperti pembatasan sosial berbagai tipe, sekolah daring, work from home, juga pemutusan hubungan kerja. Pandemi ini terbilang menjadi krisis global karena seluruh negara terkena dampaknya, seperti 1. Meningkatnya angka pengangguran. Banyak ekonom telah memperingatkan bahwa lockdown akan mempercepat peningkatan angka pengangguran. Hal tersebut terlihat dari angka pengangguran di sejumlah negara. Di Amerika Serikat, lebih dari 26 juta pekerjaan hilang selama 5 minggu. Itulah yang tercatat pada Biro Statistik pekerja di sana. Amerika Serikat tidak sendirian. Australia dan Korea Selatan juga mengalami kenaikan angka pengangguran. Beberapa ekonom bahkan telah memperingatkan bahwa kondisi akan memburuk pada kedepannya. 2. Industri jasa mengalami pukulan keras. Industri jasa merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan untuk banyak negara, termasuk Amerika dan China. Kedua negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia ini menjadi pasar konsumen. Namun kedua negara tersebut dilaporkan mengalami kemunduran drastis dalam hal penjualan retail karena lockdown yang telah mengakibatkan banyak toko tutup dan meminta konsumen tetap tinggal di rumah. Para ekonom telah memperingati bahwa konsumen mungkin tidak terus-menerus mengeluarkan uang bahkan setelah lockdown resmi dicabut. Ini bisa dilihat dari penjualan retail yang ada di China yang angkanya meningkat secara perlahan dan bisnis kembali dibuka secara bertahap. Menurut His Market, bisnis dalam bidang transportasi, real estate, travel, dan pariwisata mengalami kemunduran yang paling besar dalam aktivitasnya selama musim pandemi ini. 3. Aktivitas manufaktur yang merosot. Semakin banyak negara yang menerapkan lockdown, maka semakin banyak pabrik yang terpukul. Beberapa bahkan harus dihentikan operasionalnya, sedangkan yang masih dibuka mau tidak mau harus menghadapi pembatasan pada suplai dan bahan baku, juga suku cadang. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap berjalan di fase krisis ekonomi global, maka perlu adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti kebijakan fiskal, non-fiskal, dan kebijakan pada sektor ekonomi. Ketiga kebijakan yang dilakukan tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang bisnis, usaha, pajak, dan lain sebagainya. Pemulihan ekonomi baik di Indonesia maupun pada tingkat global diprediksi akan terus berlanjut di tengah kenaikan COVID-19 hingga adanya percepatan kebijakan moneter di beberapa bank sentral. Pemulihan ekonomi setelah terjadi krisis ekonomi global diperkirakan oleh Bank Indonesia akan berlangsung lebih stabil. Kebijakan lain yang dapat digunakan untuk mengatasi krisis ekonomi global adalah dengan adanya penurunan tingkat suku bunga kredit. Hal ini sangat diharapkan untuk mendongkrak pertumbuhan kredit dalam rangka pemulihan ekonomi. Dalam kondisi krisis ekonomi global akibat adanya pandemi ini, semua negara akan melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan relokasi anggaran kesehatan, pasokan pangan, dan daya beli masyarakat. Pembiayaan digunakan untuk pembelian perlengkapan dan alat dibutuhkan untuk penanggulangan
pandemi COVID-19. Relokasi anggaran yang digunakan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan. Juga pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan daya beli masyarakat. Strategi pemerintah dalam menangani krisis ekonomi kesehatan yang dialami Indonesia sudah sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan hasil kerja keras pemerintah melampaui angka yang tinggi dan stabil serta memberi banyak manfaat. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa bansos selama PPKM yang sedang berlangsung. Pemerintah juga tetap konsisten dengan strategi yang dilakukan sehingga berhasil perbaikan ekonomi Indonesia bisa membaik. Dilansir di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pemerintah berkomitmen menangani COVID-19 ini dari sisi kesehatan dengan seimbang melalui berbagai pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Banyak pula solusi diberikan pemerintah untuk pemberhentian penularan COVID-19 ini. Pemberlakuan protokol kesehatan menjadi dasarnya. Protokol kesehatan ada 5, yaitu 1. Memakai masker dengan menutupi hidung dan mulut. 2. Mencuci tangan sebelum makan. 3. Menjaga jarak maksimal 1 meter antara satu orang dengan orang lainnya. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas dengan tidak berpergian jika tidak ada kegiatan atau acara penting. Tidak mudah mengubah perilaku 5 aturan protokol kesehatan dengan berbagai alasan yang ada. Namun, jika terus-menerus memaksa diri untuk tidak tetap patuh mengikuti protokol kesehatan, maka tubuh kita akan mengingat itu dan akhirnya akan menjadi kebiasaan. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan COVID-19 harus dilakukan kepada semua orang dengan ditambah peraturan dengan sanksi supaya orang-orang yang tidak patuh protokol kesehatan menjadi jera. Kedisiplinan masyarakat dan usaha pemerintah secara optimal menjadi kunci dalam mengakhiri pandemi ini. Semoga dengan usaha dan ikhtiar yang sudah dilakukan pandemi ini bisa berakhir. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.